Silakan Pendeta Matias. Baik, shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan konsep setiap Senin malam. Dan malam ini kita telah tiba kepada pelajaran yang ketiga dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Sangkar Burung. Dan pada saat ini sebelum kita mulai belajar bersama pelajaran sekolah sahabat kita, kami mohon kesediaan Pendeta Muda Alexander Tarihon untuk boleh memimpin kita dalam doa buka. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini, di mana kami boleh kembali menikmati berkat Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah sahabat yang kami akan boleh nantinya dengarkan. Biarlah mohon Tuhan boleh berkati dalam acara kami ini, supaya berjalan dengan baik, membawa berkat bagi mereka yang mendengar, dan juga boleh membawa berkat bagi kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Alexander. Dan kesempatan saat ini, sebelum kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Abigail Siombing, maka kami mengingatkan kepada sahabat-sahabat konsep, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar di Facebook Live, sehingga dengan demikian akan dibantu jawab oleh pemateri kita malam ini dan juga pendeta-pendeta muda, para hamba Tuhan yang ada di Zoom konsep ini. Untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan waktu penuh kepada Pendeta Muda Abigail Siombing untuk boleh memaparkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ketiga dengan judul Sangkar Burung. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Izinkan saya share screen. Baik, sebelum kita berdiskusi, saya akan menjelaskan sedikit meringkas pelajaran kita sepanjang 1 minggu ke depan sampai nanti hari Sabat. Kita akan pelajari bersama. Judulnya adalah Sangkar Burung. Ya, kalau kita lihat beberapa judul yang kita pelajari dari sama pertama hingga sampai ketiga ini, kita diberikan beberapa gambaran ya atau ilustrasi untuk memberikan kita pengertian tentang keadaan kita sebagai manusia dan apa yang bisa kita pelajari dari keadaan-keadaan tersebut. Baik, sangkar burung. Diawali dengan sebuah ilustrasi seekor burung yang ada dalam sangkar dan sebuah lagu atau sebuah nyanyian. Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam buku The Ministry of Healing, untuk mempelajari sebuah lagu dalam sebuah kegelapan akan lebih mudah bagi seekor burung ketika dia ada di dalam sangkar. Dia betul-betul konsentrasi, dia betul-betul tetap tinggal di dalam sangkar tersebut, walaupun dia tidak bisa kemana-mana, walaupun mungkin bagi dia tidak bebas, tetapi suatu saat ketika tuannya akan melepas dia dari sangkar tersebut, dia akan bisa menyanyikan lagu yang ia sudah dengar berhari-hari ketika dia ada di dalam sangkar burung. Berbeda dengan ketika dia ada di luar sana, mungkin dia akan sulit untuk mempelajari lagu atau musik. Ya, jadi ya gambaran ini adalah gambaran kita. Mungkin ketika kita dalam sangkar, bagi kita itu adalah kegelapan. Ya, bagi kita itu adalah sulit, ya, karena bagi kita mungkin sakit, tidak bebas dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bagian dari pengajaran Tuhan bagi kita untuk mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita dilepas dari sangkar burung tersebut, kita akan mampu ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita menggambarkan pelajaran tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Jalan buntu. Dalam pengalaman perjalanan bangsa Israel,
Mengapa Tuhan seolah-olah membawa mereka ke jalan buntu? Jadi kalau kita baca dalam Keluaran 14 ayat 10, ketika mereka keluar dari perambahan di Mesir, mereka sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Di depan mereka laut, di kanan kiri mereka gunung, dan di belakang mereka adalah bangsa Mesir yang sedang meluap-luap emosinya untuk membinasakan mereka. Pada saat itu seolah-olah bagi mereka itu adalah jalan buntu. Tuhan tidak berikan jalan keluar bagi mereka di saat itu juga. Jadi dalam Keluaran 14 ayat 10 dikatakan ketika Firaun dekat, orang Israel menoleh, tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu mereka sangat takut, dan orang Israel serta mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tentu tujuan Tuhan bukan untuk membiarkan bangsa Mesir membinasakan bangsa Israel. Tapi justru Allah ingin menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Israel dan bangsa Mesir. Tuhan ingin agar Israel percaya sepenuhnya dalam kuasa dan kebesaran Tuhan, meskipun dalam beberapa peristiwa mengikut perintah Tuhan tidak selalu membawa kebahagiaan. Jadi sebenarnya ketika mereka menghadapi jalan buntu itu adalah bagian dari ujian bagi mereka untuk percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan. Ya. Karena pada saat itulah, di saat jalan buntu itulah Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Israel, di saat yang sama kepada bangsa Mesir. Nah, ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, ada dua peristiwa ketika mereka kekurangan air. Dalam Kejadian 15 dan Kejadian 17. Sorry, bukan Kejadian. Keluaran 15 dan Keluaran 17. Saya salah ketik ya. Maaf ya. Dalam peristiwa ini adalah peristiwa air pahit. Mereka membutuhkan air, tapi yang ada adalah air pahit. Dan dalam Keluaran 17, ini tidak ada air sama sekali. Ini terjadi di Mara dan di Rafidim. Ya. Mengapa Tuhan membawa mereka kepada kesulitan-kesulitan terkait kebutuhan mereka? Apakah Tuhan tidak bisa memenuhi kebutuhan bangsa ini dalam perjalanan sehingga mereka harus bersungut-sungut kepada Tuhan? Jadi, ya kadang-kadang mungkin kita mengalami hal yang sama ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita secara materi, secara fisik. Dalam dua peristiwa ini, pada akhirnya Allah memenuhi kebutuhan mereka akan air. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi, ini yang penting, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa memahami cara Tuhan bekerja dan waktu Tuhan bekerja untuk menolong kita. Nah, kadang-kadang kita suka mendikte Tuhan dengan cara kita dan waktu kita. Nah, bagi bangsa Israel, pelajarannya dari kedua peristiwa ini adalah bagaimana Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa itu cara Tuhan bekerja untuk menolong mereka dan waktu Tuhan bekerja untuk menolong mereka. Kadang-kadang cara Tuhan dengan cara kita sangat jauh berbeda. Ya, cara Tuhan jauh lebih dahsyat daripada cara kita bekerja atau cara kita memenuhi apa yang kita butuhkan. Baik, kisah selanjutnya kita melompat di Perjanjian Baru, yaitu ketika Yesus di padang gurun. Dalam Lukas 4 tampak bahwa Roh Kudus sedang memimpin Yesus ke dalam pencobaan. Tetapi kita harus pahami bahwa Allah tidak pernah mencobai kita. Sebaliknya, seperti yang telah kita lihat, Allah memang menuntun kita ke cawan lebur pencobaan. Apakah yang mencolok dalam Lukas 4 adalah bahwa Roh Kudus dapat membawa kita ke saat-saat ujian yang melibatkan kita berhadapan dengan godaan setan yang ganas. Pencobaan bisa sangat sulit karena hal itu menarik hal-hal yang benar-benar kita inginkan dan sepertinya selalu datang di saat-saat terlemah kita. Inilah yang dialami juga oleh Yesus Kristus. Jadi ketika peristiwa Yesus di padang gurun itu adalah saat-saat di mana Yesus puasa, lemah secara fisik, dan di saat itulah setan bekerja. Dan mungkin itu terjadi bagi kita juga, di mana saat-saat kita benar-benar dalam keadaan yang lemah, dan pencobaan itu datang ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu. Sehingga setan seolah-olah memberikan jalan keluar, jalan pintas untuk kita dapat mendapatkan keinginan kita itu.
Tetapi yang menjadi penting dari peristiwa ini adalah jaminan penyertaan Tuhan menjadi bagian kita karena Yesus sendiri telah melalui pencobaan itu, bahkan ia mengalami jauh lebih berat dari apa yang kita alami dan Yesus menang. Jadi ini sebuah jaminan bagi kita umat-umat Tuhan untuk dapat mengalami pengalaman yang sama sebagaimana Yesus di padang gurun. Warisan abadi. Dalam tulisan Rasul Petrus ya, dikatakan bergembiralah akan hal itu ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 7 ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya garis bawahi ini ya. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, cawan lebur, ketika kita mengalami, kalau dalam bahasanya di sini adalah pencobaan ya, yang memurnikan kita, warisan abadi yang disediakan bagi kita yang saya underline ini ya. Kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Baik, Petrus menulis kepada orang-orang yang berjuang melalui kesulitan yang sering merasa sangat sendirian. Dia menulis untuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang buangan yang tersebar di seluruh provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Ini dalam perjalanan sekolah sahabat kita tujuan Petrus menuliskan pesan ini ya. Menjadi seorang Kristen pada masa itu adalah hal yang baru. Orang-orang percaya jumlahnya masih kecil, masih sedikit, dan di berbagai tempat di mana mereka berada adalah minoritas yang sering disalahpahami bahkan dianiaya dengan sangat buruk. Ya. Akan tetapi Rasul Petrus meyakinkan mereka betapa sulit atau menyakitkan pencobaan kita, kita tidak boleh melupakan tujuan akhir kita, yaitu kehidupan kekal, langit yang baru, bumi yang baru, tanpa rasa sakit, penderitaan, atau kematian. Inilah warisan abadi yang menjadi sebuah jaminan bagi kita, umat-umat Tuhan, ketika kita mengalami pencobaan, kesulitan, aniaya, penderitaan, dan lain sebagainya. Baik, dalam tulisan Advent Review and Sabbath Herald 7 April 1903 tentang kisah bangsa Israel di Rafidim. Tetapi pada zaman dahulu Tuhan memimpin umatnya ke Rafidim dan dia mungkin memilih untuk memimpin kita ke sana juga. Untuk menguji kesetiaan kita. Dia tidak selalu membawa kita ke tempat yang menyenangkan. Jika dia melakukannya dalam kecukupan kita, kita dapat melupakan bahwa dia adalah penolong kita. Dia rindu untuk memanifestasikan dirinya kepada kita dan untuk mengungkapkan persediaan berlimpah yang kita miliki. Dan dia mengizinkan pencobaan dan kecewaan datang kepada kita sehingga kita dapat menyadari ketidakberdayaan kita dan belajar meminta pertolongannya. Jadi inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan secara ringkas tentang pelajaran kita yang ketiga, sangkar burung. Silakan jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pendeta Muda Matias. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Bidal Sioming telah memaparkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang ketiga mengenai sangkar burung. Dan pada saat ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk untuk boleh kita diskusikan bersama. Di antaranya pertanyaan yang pertama akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Abigail Siombing dan setelah itu akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Jeremy Utajulu ya. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa kita harus tetap bergembira walaupun berbagai-bagai pencobaan kita alami? Ya, seperti tadi di ayat intinya dikatakan bahwa kita perlu atau kita bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini kan menarik ini dalam keadaan kita menghadapi pencobaan tapi kita harus bergembira. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Abi, silakan. Baik, yang pertama menurut saya ketika Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bergembira walaupun dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa kalimat ini beberapa kali muncul ya.
Tadi Rasul Petrus, bahkan Yakobus juga mengatakan demikian, berbahagialah, bergembira, dan lain sebagainya. Bahkan di minggu lalu pun kita melihat statement ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Jadi kemarin kita sempat singgung bahwa kenapa kita harus bergembira? Pertama, Tuhan tidak mau kita terpuruk karena pencobaan itu ya. Ini adalah sebuah sebuah motivasi, atau Tuhan ingin mengangkat kita dari keterpurukan yang dunia ingin kita alami gitu. Ya. Itu pertama. Tuhan tidak mau kita terpuruk, sehingga Tuhan memberikan kepada kita sebuah jaminan, pertolongan, dan itulah yang harus menjadi bagian kita, sehingga Tuhan katakan bergembiralah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Tuhan katakan bergembiralah, ada upah yang tadi kita sama-sama dengar dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bahwa ketika kita mengalami penderitaan dan aniaya di dunia ini, ada upah yang sedang akan kita terima nantinya, gitu, yaitu rumah yang kekal. Ya. Memang sulit bagi kita untuk mengaplikasikannya ya, ketika kita dalam penderitaan kita coba bergembira, tetapi bergembira ini mungkin tidak kita aplikasikan dengan mencoba tertawa-tawa sendiri, tetapi melihat sisi positif dari apa yang kita alami. Makanya kalau Sir bilang minggu lalu, ketika kita dalam penderitaan, pikiran kita lah yang bergembira. Jadi apa dimaksud dengan pikiran kita yang bergembira? Ya pikiran kita harus tetap positive thinking. Gitu. Itulah yang dimaksud bergembira ketika kita dalam pencobaan. Jangan justru kita terpuruk, seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang Kristen harus punya pengharapan akan setiap pencobaan yang kita alami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Vitalis Hombing, dan kita langsung saja pertanyaan yang sama ke Pendeta Muda Jeremy Huta Julu. Ya, mengapa kita harus tetap bergembira walaupun berbagai pencobaan dialami? Silakan. Terima kasih Pendeta untuk kesempatannya. Di ayat yang tadi sudah dibacakan, di ayat hafalannya, di sini dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya mau tekankan di kata seketika, Pak Pendeta. Kita mungkin mengalami banyak hal kesusahan, namun seperti yang tadi Pendeta Abi sampaikan, kita harus melatih, mendidik akan pikiran kita bahwa penderitaan ataupun kesusahan itu hanya seketika. Tapi kenapa kita diajak untuk bergembira? Karena yang kita lalui ini hanya seketika, hanya sementara. Itu yang pertama. Tidak selalu kita ada di bawah, tapi juga tidak selalu ada di atas. Tidak selalu hidup kita senang, tapi tidak selalu juga hidup kita susah. Di mana hal ini mengingatkan pada kita bahwa Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Sekalipun itu adalah kesusahan, kita boleh melihatnya kembali. Ini mungkin kembali untuk mengajak pikiran kita untuk tetap positif ya, seperti yang tadi disampaikan, merubah pola pikir kita. Kita tidak bisa merubah fakta keadaan atau di luar kuasa kita. Masalah itu kita tidak bisa rubah faktanya bahwa seandainya tidak begini, tidak begini, tidak begini. Tapi yang bisa kita ubah adalah bagaimana cara kita meresponnya. Dan Rasul Petrus ajak umat-umat Kristen, orang-orang buangan yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Abi, untuk merubah itu mulai dari pola pikir kita. Diajak untuk melihat itu dengan cara bergembiralah. Dari sisi apa? Tenang, ini hanya sementara. Kemudian di ayat yang ke-7, Rasul Petrus katakan, 1 Petrus ayat 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi pada saat itu terjadi, kita nanti pada akhirnya akan melihat. Nah ini kan kita mungkin pada saat ini kita sedang berdiskusi, boleh saja nanti itu kesusahan itu terjadi di depan. Artinya kita sekarang mengetahui belajar bersama, tapi ketika kita sedang menjalani mungkin sulit. Tapi ketika kita sekarang bersiap-siap, kita boleh melihat bahwa itu hanya seketika, dan itu nanti melihat bahwa iman kita semakin hari semakin dimurnikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Jeremy. Saat ini kita
beranjak ke pertanyaan yang berikut, pertanyaan yang kedua. Mengapa begitu sulit percaya kepada Tuhan, walaupun di dalam firman-Nya atau Alkitab begitu jelas, kita melihat banyak sekali janji Allah yang digenapi. Dan peristiwa ini seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Banyak hal yang Tuhan sudah buat, tapi tetap saja mereka ini bersungut dan masih kurang percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana akan ditanggapi oleh Pendeta Abi terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh Pendeta Alexander Hetarigo. Baik, pertanyaannya, mengapa begitu sulit percaya kepada Tuhan? Walaupun dalam Alkitab itu jelas banyak janji Allah yang telah digenapi. Pertama, mungkin ini ya, ini namanya kemungkinan kan berarti ada beberapa opsi. Pertama, mungkin ketika Alkitab itu sudah jelas menyatakan bahwa janji Allah banyak digenapi, tapi kita kurang mengimani apa yang Alkitab tuliskan. Itu yang pertama, mungkin ya. Jadi kita ada janji dalam Alkitab, kenapa bagi kita sulit? Mungkin apa yang dikatakan Alkitab itu kita tidak imani. Jadi ya kita sulit untuk mempercayai itu gitu. Nah, kalau kita lihat di apa yang dialami oleh bangsa Israel, jawaban saya yang kedua adalah kenapa begitu sulit untuk kita mempercayai Tuhan dalam keadaan sulit? Karena kita punya cara dan waktu yang kita harapkan itu terjadi. Gitu. Jalan keluar yang kita inginkan adalah sesuai dengan cara dan waktunya kita. Jadi kita kurang bisa mengerti akan maksud Tuhan karena dalam pikiran kita cara menyelesaikan masalahnya itu dengan cara kita, gitu, dengan waktu kita. Makanya orang begitu sulit untuk memahami akan cara Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ya kita berdoa dan serahkan sama Tuhan. Karena cara Tuhan dan waktu Tuhan berbeda dengan cara kita dan waktu kita. Nah, bagi bangsa Israel untuk menyelesaikan masalahnya, ketika mereka kehausan, ketika mereka kelaparan, mereka berusaha mencari cara mereka sendiri tanpa meminta akan kuasa Tuhan. Nah, pelajaran bagi kita adalah ketika kita mengalami masa sulit, coba pahami cara Tuhan dan waktunya Tuhan tanpa memaksa dengan kehendak kita atau dengan cara kita sendiri. Ya, itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pendeta Abi untuk jawaban yang diberikan. Saat ini kita berpindah ke Pendeta Muda Alexander Hetarigon, pertanyaan yang sama. Mengapa begitu sulit percaya kepada Tuhan, walaupun di dalam firman-Nya Alkitab begitu jelas banyak sekali janji Allah yang telah digenapi. Silakan Pendeta. Oke, baik, terima kasih Pendeta Matias dan juga terima kasih Pendeta Abi yang sudah menyampaikan materinya. Pintas, saya tertarik dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dengan ayat hafalan kita. Mungkin ini bisa menjadi rujukan bagaimana justru kalau kita berada di dalam satu keadaan dan kita mengalami pencobaan, ayat ini justru sebaliknya ya, dibilangnya suruh bergembira. Dan juga yang dikatakan kita harus bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh karena berbagai pencobaan. Berarti ada makna yang memberikan sebuah makna yang jelas kepada kita bahwa memang sebagai umat Tuhan kita tidak bisa terlepas dari namanya pencobaan, grafik iman yang perlu kita dapati. Karena esensi percaya itu bukan hanya sekedar mempercayai kebenarannya, tetapi dalam hari demi hari itu ya kita tetap harus mempunyai sebuah tuntutan yang dimana kita sudah dapatkan kebenaran itu. Nah, tapi itu kan ada grafiknya ya. Nah, grafik itulah yang dituntut oleh orang Kristen sekarang. Makanya 2 pelajaran kita yang kita sudah pelajari mengajarkan kepada cawan lebur. Artinya apa di sini? Tidak ada sesuatu yang indah dalam perubahan, pertumbuhan, dan proses ya. Semua itu pasti jatuh bangun. Nah, waktu saya lihat pelajarannya di hari Jumat, ini sangat baik kalimatnya ya, saya mau bacakan ya, di sini dikatakan begini. Dia rindu untuk memanifestasikan dirinya kepada kita dan untuk mengungkapkan persediaan berlimpah yang kita miliki.
dan dia ingin mengizinkan pencobaan dan kekecewaan datang kepada kita sehingga kita dapat menyadari ketidakpercayaan kita, ketidakberdayaan kita. Artinya di sana ada satu konsep yang perlu disampaikan kepada kita sebagai orang Kristen, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang mungkin bisa menjadi rujukan bagi pertanyaan yang tadi disampaikan. Bagaimana kita bisa percaya ya dikatakannya. Walaupun memang banyak begitu penjelasan Alkitab akan janji-janji yang telah digenapi. Tidak menjadi masalah. Itulah grafik iman kita supaya kita lebih percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu perlu grafik yang naik ya. Jadi ada hal-hal yang akan membantu kita di dalam sebuah pencobaan. Yang manifestasinya bisa manfaatnya lebih tinggi dari apa yang kita bisa bayangkan. Mungkin itu Pendeta Matias. Baik, terima kasih ya. Jadi oleh karena kurang percayalah yang membuat kita sulit ya. Sulit untuk percaya kepada Tuhan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pendeta Abi dan juga Pendeta Alexander kita ingat supaya dalam keadaan sulit kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan yang berikut. Kata pencobaan dalam konteks tersebut merujuk kepada pencobaan seperti apa? Apakah sama seperti pencobaan yang kita dapatkan? Ya, mohon silakan dijawab oleh Pendeta Abi dan nanti akan dijawab oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Ini maksudnya pencobaan yang Yesus alami ya? Iya ya? Iya ya. Ya, baik. Kata pencobaan dalam konteks tersebut adalah pencobaan pertentangan besar ya antara iblis dan Allah, antara setan dan Allah. Jadi, apakah itu sama seperti yang pencobaan kita dapatkan? Ya, sama. Tetapi ingat bahwa bukan hanya itu pencobaan atau sumber penyebab dari pencobaan itu datang. Kemarin kita sudah dapat penjelasan bahwa bisa saja itu muncul dari orang yang ada di sekitar kita, bisa saja itu bahan muncul dari diri kita sendiri ya. Makanya ada kalimat bahwa kita yang mencobai diri kita sendiri, tetapi ada juga pencobaan yang memang disebabkan oleh sebuah pertentangan besar antara Allah dan setan. Dan dalam konteks yang Yesus alami itu adalah ya pencobaan yang ketiga yang tadi saya bilang bahwa itu adalah dalam konteks pertentangan besar antara Allah dengan setan. Bagaimana setan ingin mencobai Yesus untuk di tengah kelemahannya Yesus alami dalam segi fisik, ia ingin membuat Yesus jatuh dalam dosa. Dan itu yang kita juga sering alami ya, bahwa kita dicobai oleh setan, mungkin di keadaan terlemah yang kita alami, dan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasa kita perlukan, tetapi ya dengan cara-cara yang bukan dengan cara Tuhan, ya maka itulah cara setan untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi kalau ditanya apakah itu sama dalam berbagai kasus, ya bisa saja terjadi bagi kita, tetapi bukan hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Sombi. Kita pindah ke Pendeta Dwi Cahyono, pertanyaan yang sama, silakan Pendeta mau ditanggapi. Ya, baik. Selamat malam buat teman-teman semuanya, para sahabat konsep. Tentu saja ini pencobaan yang sama. Yesus mengalami pencobaan sama seperti manusia biasa. Ya, Yesus bisa mengalami lapar, Yesus mengalami penolakan, Yesus dianiaya secara fisik, dia juga pernah mengalami kebangkrutan. Ya, sehari sebelumnya dia diterima dan dielulukan sebagai seorang raja. Ya, meletakkan itu daun palem di lintasan dia ketika naik keledai dan sebagainya. Kemudian dia diikuti oleh ribuan orang dan sebagainya. Tetapi pada saat dia disalibkan, tidak ada seorang pun yang mengikuti. Itu pun ada yang mungkin nanti diam-diam, Petrus, ataupun nanti setelah disalibkan baru itu Yesus dan Yohanes dan ibunya dan ibunya Yesus yang menyaksikan. Yesus juga mengalami kebangkrutan, dia disisihkan, ditolak, dianiaya, ya mengalami banyak pencobaan, dicoba untuk dibunuh,
dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia mati juga dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Nah, jadi pencobaan yang Yesus alami tentu saja itu adalah pencobaan-pencobaan manusia yang alami, umat-umat Tuhan yang alami. Dan panggilan kita untuk mengikuti Yesus adalah panggilan untuk menderita. Dan oleh sebab itu, di dalam pelajaran kita ini diminta untuk bahwa kita berbahagia. Kenapa kita harus berbahagia pada saat kita mendapatkan pencobaan? Ya, karena di sini adalah kehormatan. Kalau kita menderita karena Yesus, kita menderita karena kebenaran, ini adalah sebuah kehormatan bagi kita bahwa kita bisa mengambil setidaknya 1, 2, atau 3 penderitaan yang dialami oleh Yesus. Bukankah ini sebuah kehormatan? Yang kedua, tadi penderitaan juga ada tujuannya baik. Ya, seperti seorang dokter. Dokter itu kalau misalnya dia membuat rasa sakit, misalnya dia mengoperasi perut kita untuk mengeluarkan usus buntu misalnya di dalam perut kita, ya, bukankah ini tujuannya baik? Dokter memang menyakiti, tapi dia tujuannya untuk menyembuhkan. Saya pikir Tuhan juga sama. Dia menimbulkan rasa sakit, pencobaan, kesusahan hidup, penderitaan dan lain sebagainya. Dia membiarkan itu terjadi kepada manusia. Seperti Tuhan sedang mengoperasi kita, yaitu untuk memurnikan kita, untuk menekan itu karakter-karakter buruk dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki pertumbuhan karakter yang menuju lebih baik. Bukankah ini sebuah berkat? Nah, kalau kita mendapatkan sebuah berkat, sebuah kehormatan, maka tidak layak kita ketika mendapatkan penderitaan bahwa kita harus berduka cita. Kita justru harus senang, kita harus bahagia sebab Tuhan memperhatikan kita. Apabila ini adalah teguran, bukankah ini sebuah kesempatan bagi kita untuk bertobat? Apabila penderitaan ini terjadi karena kita hidup di dalam dunia ini, bukankah kita harus senang bahwa kita diingatkan bahwa kita itu dunia ini nggak ramah bagi kita. Ini bukan rumah kita adalah surga. Ya, oleh sebab itu sebenarnya masalah hidup, pencobaan, penderitaan harus dilihat sebagai sebuah berkat dan juga kehormatan. Oleh sebab itu nanti tidak ada pertanyaan lagi karena pelajaran kita ini untuk mengajak kita untuk percaya sama Tuhan. Kalau dapat penderitaan, kita itu harus semakin dekat sama Tuhan. Penderitaan harus membawa kita lebih percaya sama Tuhan. Penderitaan itu harus membawa kita lebih setia sama Tuhan. Karena apa? Tuhan memperhatikan keselamatan kita. Tujuannya adalah supaya kita selamat dan masuk surga. Kita dimurnikan. Karena tanpa pemurnian, kita tidak akan pernah sampai ke dalam surga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk jawabannya. Saat ini kita lanjut ke pertanyaan berikut yang masuk. Pertanyaan akan ditanggapi oleh Pendeta Abi terlebih dahulu dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Jimmy Huta Barat. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah pencobaan ini hanya dialami orang percaya saja? Atau semua orang di dunia ini ya? Kalau kita lihat di pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, ya pencobaan itu dialami ya. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Abi untuk menanggapi pertanyaan? Silakan Pendeta. Baik, saya ingin baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang paling terkenal juga yang sering kita bacakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, oleh karena itu Dia membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau ditanya dalam konteks pertentangan besar, tentu semua manusia akan mengalaminya. Jadi bukan hanya umat-umat Tuhan saja ya, karena Tuhan datang pun untuk keselamatan seluruh manusia. Firman Tuhan ini pun untuk seluruh manusia. Setan pun ingin merenggut semua manusia ke pihaknya. Jadi, tetapi kalau mungkin ditekankan kepada mereka yang percaya, maka saya akan jawab bahwa orang-orang percaya akan lebih gencar diserang oleh siapa? Diserang oleh setan. Orang-orang percaya yang akan
diserang lebih kuat mungkin, ya. Mereka umat-umat yang sisa lah yang akan lebih sering atau lebih kuat setan untuk menarik mereka kepada dosa dan untuk meninggalkan iman mereka. Tetapi apakah ini terjadi bagi semua manusia dalam konteks pertentangan besar? Ya. Tapi bagi umat-umat Tuhan bisa saya yakini bahwa ini akan jauh lebih hebat. Oleh karena itu tetap kita berpegang kepada Tuhan, jangan kita gentar, jangan kita tinggalkan iman kita. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta Abi. Kita langsung saja ke Pendeta Jimmy Huta Barat. Pertanyaan yang sama, silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, jadi memang target daripada serangan setan itu adalah manusia, ya, karena manusia yang Tuhan tebus untuk diselamatkan, ya, tidak kemudian ada makhluk-makhluk lain. Lalu sejak di Taman Eden, setan sudah melancarkan serangannya untuk mencobai manusia, ya, belum ada dosa, ya kan. Lalu kemudian ketika Yesus dalam pelajaran kita ini juga dicobai di padang gurun. Lalu kemudian kita di zaman sekarang ini, bahkan yang sudah berlalu, zaman lalu, ya, juga dicobai oleh setan. Lalu kemudian kita, dan nanti juga di masa yang akan datang orang-orang juga akan dicobai juga, ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, ya kita tuh harus tetap bersandar kepada Tuhan, ya. Ketika kita disebut orang-orang percaya, kita memang selalu diterpa oleh banyak cobaan. Nah, apakah orang yang tidak percaya juga akan digoda? Ya digoda juga. Namanya juga setan, semua mau digoda, ya. Bahkan kalau kita baca Wahyu pasal 20, orang-orang yang sudah tidak selamat pun dia apa katanya? Digoda juga kan untuk menyerang kota kudus. Ya, ini udah nggak selamat. Tapi tetap juga setan apa? Setan rayu juga supaya mau untuk bersama-sama dengan komplotan mereka untuk menyerang kota kudus. Ya, artinya bahwa semua manusia ini memiliki kecenderungan untuk jatuh, ya, walaupun dia masih belum percaya kepada Tuhan, tapi setan juga mencobai mereka supaya makin hancur hidupnya, ya, supaya makin habis pengharapannya. Itulah sebabnya kita umat-umat Tuhan, ya, yang sudah percaya harus juga bisa membawa orang-orang yang belum percaya itu kepada Tuhan supaya jangan juga mereka binasa oleh karena serangan setan. Terima kasih, ini yang bisa saya tanggapi. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang baik sekali. Apakah yang menghadapi pencobaan ini adalah orang-orang percaya saja atau semua orang? Dan sudah dijawab oleh Pendeta Abi dan juga Pendeta Jimmy. Dan kalau kita baca Yakobus 1:14 dikatakan di sana jelas bahwa tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, ya. Dan itu memikat kepada dosa. Dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 di sana jelas bahwa penderitaan yang dialami oleh setiap orang di seluruh dunia adalah melawan atau lawannya adalah iblis di ayat 8, ya. Jadi jelas bahwa kita semua mengalami hal yang sama. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir karena melihat waktu kita. Pertanyaan terakhir adalah kalau kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa pencobaan ini dilihat secara individu. Sementara di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa apakah pencobaan ini juga dialami oleh kelompok? Kalau dialami oleh kelompok, contohnya seperti apa, ya? Setelah ini nanti langsung closing statement oleh pemateri kita, ya. Silakan Pendeta Abi. Ya, jadi memang pencobaan itu dalam konteks individu, maka kita bisa melihat itu dari contohnya ya Yesus Kristus, ya. Yesus dicobai secara pribadi dan kita juga pasti cara pencobaan kita mengalaminya secara pribadi, ada masalah-masalah
pribadi yang kita akan selesaikan dengan masalah kita, bahkan istri kita tidak tahu, atau bahkan orang-orang terdekat kita tidak mengalaminya. Itu kita alami sendiri ya. Contohnya adalah contoh sakit penyakit, contohnya ya, kita mengalami secara pribadi, atau mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya, dan pencobaan-pencobaan yang lain. Nah, tetapi apakah ada dialami secara kelompok? Ya, bisa jadi juga. Itu yang dialami oleh bangsa Israel, di mana bangsa itu dicobai, di mana mereka ya terdiri dari lebih daripada satu orang. Mereka berkelompok dan mereka saling menghasut ya, atau mereka saling bersungut-sungut ya. Artinya saling menyalahkan Musa, atau bahkan menyalahkan Tuhan ya, untuk keadaan seperti ini. Jadi apakah itu bisa terjadi di kelompok gereja kita? Bisa jadi juga. Jadi ada masalah-masalah itu dialami oleh pribadi, ya mungkin ini yang lebih sering terjadi, tetapi kadang-kadang yang mungkin lebih jarang terjadi tapi bisa juga terjadi adalah bagi mereka yang di dalam institusi atau di dalam kelompok yang sama. Ya, contohnya juga bisa terjadi di keluarga kita. Ketika kita sudah punya istri, punya anak-anak, ternyata masalah itu datang dalam kelompok di dalam keluarga kita. Maka cara penyelesaiannya pun kita harus menyelesaikannya bersama-sama. Tidak bisa hanya satu yang mau menyelesaikan, sedangkan satu yang lain tidak mau menyelesaikannya. Jadi bisa saja itu terjadi. Oke, mungkin sekaligus closing statement. Baik, Pendeta. Mungkin sebelum closing statement, saya lihat ada yang pengen ditambahkan oleh Pendeta Jeremy. Silakan, Pendeta. Oh, silakan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatannya. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 ini mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah kelompok yang secara khusus di akhir zaman sedang diserang, yaitu oleh naga. Dan kelompok ini dalam Wahyu 12 ayat 17 disampaikan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di dalam seperti yang tadi Pak Pendeta Abi sampaikan, bahwa ada pengalaman-pengalaman yang disampaikan, pencobaan-pencobaan kepada kelompok-kelompok. Dan kita diajak untuk mengingat bahwa saat ini khususnya umat gereja Masyiatkan hari ke-7, Tuhan tunjuk di dalam kehidupan seluruh umat manusia di akhir zaman untuk menyampaikan Allah dan kesaksian Yesus. Dan oleh sebab itulah akan ada pasti tentunya halangan-halangan, rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Dan itu menjadi penguatan buat kita. Kita tidak hanya berjalan secara individu, tapi seperti penglihatan Nyonya White, bahwa ada sekelompok umat yang berjalan dalam jalan yang semakin lama semakin sempit, tapi mereka tetap bertahan karena ada terang Tuhan yang menuntun mereka. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka kepada terang itu, mereka tetap bisa berjalan, tapi ketika mereka mengalihkan pandangannya daripada terang itu, lama-lama mereka terjatuh. Tambahan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Jeremy. Kita langsung saja closing statement oleh Pendeta Abi, karena waktu tidak. Silakan, Pendeta. Baik, kita tinggal di dunia yang berdosa, mau nggak mau kita akan mengalami penderitaan. Bahkan bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita tinggal di tempat yang berdosa. Jadi kalau saya mau tanya kepada seluruh sahabat-sahabat konsep, siapa di antara kita yang tidak mau menderita? Mungkin kita akan katakan, saya nggak mau menderita. Tapi selagi kita masih tinggal di dunia, kita tidak bisa tidak menderita. Karena kita tinggal di dalam dosa, di dalam lingkungan dosa. Dan kita harus hadapi. Nah, sebagai umat-umat Tuhan, panggilan bagi kita semua adalah hadapi apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Yakini, percaya, imani cara Tuhan dan waktu Tuhan dalam menyelesaikan setiap penderitaan, permasalahan, masa sulit yang kita hadapi. Ya, imani itu. Jalan bersama Tuhan, hadapi bersama Tuhan. Jadi inilah panggilan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
Ya, itulah closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Abigail Siombing dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, konsep, dan juga secara khusus terima kasih juga untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti, yang saat ini mengikuti lewat live Facebook, dan kami juga menghimbau agar mengikuti tayangan ulangnya di YouTube dan boleh terberkati oleh pelajaran yang sudah dibawakan. Saat ini kita akan berdoa, mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang baik ini. Kami boleh belajar bersama-sama pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari, kami dengar, Roh Kudus Tuhan boleh menyempurnakan itu dalam hati dan pikiran kami, boleh menolong kami untuk menghidupkan dalam kehidupan kami. Berkati Pendeta Abigail Siombing yang telah menyampaikan ringkasan, biarlah Tuhan juga boleh memberkati hamba Tuhan dalam pelayanannya, di mana saja yang melayani saat ini. Berkati juga sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti setiap saat, setiap Senin di dalam tayangan ini. Tuhan boleh berkati mereka dengan berkat yang limpah dari surga. Bersama-sama dengan kami Tuhan di waktu selanjutnya Tuhan. Dan ampuni kami orang berdosa Tuhan. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Yesus yang telah mati dan menebus kami. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat konsep. Kami tetap menghimbau agar boleh tetap mengikuti pelajaran yang akan ditayangkan di minggu depan, dan juga setelah ini kita akan mengikuti pelajaran Alkitab jam 7, dan kita akan sama-sama mengikuti pelajaran yang akan menarik juga tentunya, dan kami mengharapkan untuk tetap mengikuti. Terima kasih, akhir kata saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.